Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, The Power Bunda. Nah, di rumah siapa nih yang suka banget sama kue tradisional satu ini? Kue ini tuh enak banget, apalagi disajikan masih hangat-hangat ya. Seperti apa cara aku membuatnya dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Yuk langsung saja kita ke resepnya. Nah, tips agar kue bikangnya lebih tahan lama sampai keesokan harinya, di sini santannya jangan lupa kita masak dulu. Di sini aku udah siapkan 500 ml santan kekentalan sedang. Kemudian kita tambahkan dengan 1 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam. Agar tidak pecah santan, di sini santannya kita aduk-aduk sampai mendidih. Kalau santannya udah benar-benar mendidih, bisa kita matikan kompornya. Selanjutnya kita tunggu sampai suhu panasnya sedikit berkurang. Langkah berikutnya di sini aku udah siapkan tepung beras sebanyak 125 gram atau setara dengan 12 sendok makan. Kemudian kita tambahkan dengan 125 gram tepung terigu protein sedang sebanyak 12 sendok makan. Untuk takaran sendoknya seperti ini, jadi nggak terlalu munjung dan juga nggak terlalu peres. Ini setara dengan 125 gram ya. Kemudian di sini aku juga tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau setara dengan 9 sendok makan. Selanjutnya semua bahan keringnya ini kita aduk-aduk rata terlebih dahulu. Selanjutnya kalau udah tercampur rata bisa kita tambahkan untuk santannya. Nah, di sini kondisi santannya hangat cenderung ke panas ya. Tapi jangan terlalu panas karena kalau terlalu panas takutnya nanti adonannya ini akan matang. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk santannya ini kita masukkan secara bertahap. Untuk detail resep lengkapnya sudah aku tuliskan di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di bawah kolom judul. Nah, kalau tekstur adonannya udah seperti ini, jangan buru-buru kita tambahkan santan. Ini kita aduk-aduk dulu sampai semua bahannya ini benar-benar tercampur rata dan benar-benar licin. Ini kita aduk-aduk sambil kita tepok-tepok seperti ini ya. Di sini aku tepok-tepok selama kurang lebih 5 menit aja. Setelah 5 menit aja, ini adonannya udah halus. Selanjutnya ini bisa kita tambahkan untuk sisa santannya. Tapi di sini kita tambahkannya secara bertahap ya. Untuk total santan yang aku pakai di sini sekitar 460 ml. Kalau tekstur adonannya udah seperti ini, jadi adonannya nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental, ini aku rasa udah cukup. Serta adonannya ini udah mengeluarkan gelembung-gelembung kecil seperti ini. Ini tandanya adonannya udah siap kita resting. Di sini kita resting selama kurang lebih 10 menit aja. Setelah 10 menit ini adonannya udah aku bagi-bagi, dan untuk yang paling banyak ini aku gunakan sebagai adonan dasar. Kemudian yang di wadah kecil ini mau aku tambahkan dengan pewarna untuk adonan motifnya nantinya. Di sini aku tambahkan dengan pewarna coklat sekitar 3 tetes. Kemudian kita tambahkan dengan pewarna hijau apel secukupnya aja. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk adonan motif yang satunya lagi, ini aku tambahkan dengan pewarna orange sekitar 3-5 tetes sesuai selera. Untuk adonan motifnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita panaskan cetakannya untuk posisi pemetiknya seperti ini. Dan untuk apinya aku pakai api sedang cenderung kecil seperti ini ya dari awal sampai akhir. Kemudian kita tunggu cetakannya sampai benar-benar panas. Kalau udah benar-benar panas bisa kita olesi dengan menggunakan air garam. Tujuannya agar nanti kuenya itu nggak mudah lengket ke dalam cetakannya ya. Kunci keberhasilan kue bikang salah satunya itu terletak di dalam cetakannya ya. Jadi cetakannya itu tidak seperti kue lain. Cetakan kue bikang ini harus benar-benar panas ya. Jadi harus mengeluarkan asap banyak seperti ini. Kalau udah kita olesi dengan air garam, bisa kita tunggu sekitar 5 menitan, baru setelah itu kita tuangkan adonannya. Untuk adonan dasarnya aku pakai warna putih. Kita tuangkan hampir memenuhi dari cetakannya ya, sekitar 3/4 dari cetakan. Selanjutnya kita masukkan untuk adonan motifnya. Nah, di sini aku masukkan untuk adonan motif yang pertama yaitu warna orange. Kita masukkan sekitar 1 sendok makan. Selanjutnya kita tambahkan dengan motif yang kedua yaitu warna hijau. Di sini aku tambahkan sekitar 1 sendok makan.
Kalau semua adonan motifnya udah masuk, selanjutnya kita tunggu sampai adonannya ini benar-benar matang dan berpori. Nah, kalau porinya atau lubang-lubang kecilnya ini udah muncul dari tengah, itu tandanya kue bikangnya ini pasti berhasil. Nah, di sini karena panas kompor aku tidak merata, jadi aku putar seperti ini ya, agar matangnya lebih merata. Untuk kue bikang yang bagian atasnya ini udah mulai mengering, bisa kita tambahkan dengan santan are atau santan kental. Nah, di sini santan kentalnya ini aku ambil dari santan yang kita rebus tadi ya. Kita ambil bagian yang atas-atasnya aja, yang kental. Kemudian kita tambahkan dengan sedikit garam. Nah, untuk penambahan santan are ini opsional ya. Kalau emang nggak suka bisa di-skip aja. Kalau santan arenya udah masuk, selanjutnya kita tunggu sekitar 1 menitan sampai kuenya ini benar-benar matang dan bagian atasnya itu mengering. Kalau udah benar-benar matang, bisa kita matikan kompornya, kemudian kita cungkil. Untuk cara mencungkilnya bisa disimak di video ya. Nah, mohon maaf teman-teman, saat mencungkil HP aku sedikit error ya, jadi aku nggak bisa ngerekam di adonan yang pertama tadi. Nah, ini untuk yang kedua, untuk sisa adonannya di sini aku cetak lagi. Dan untuk cara mencungkilnya ini sebenarnya mudah banget ya teman-teman, cukup kita cungkil dari satu sisi seperti ini. Nah, ini untuk cara mencungkilnya hati-hati aja, karena takutnya nanti bagian tengahnya itu akan robek, karena kuenya ini super lembut banget, enak, empuk, dan nggak keras sama sekali. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini bisa kita ulangi cara ini sampai selesai. Dan ini dia hasilnya, kue bikang cungkil super empuk dan gak alat sama sekali. Dan ini tahan lama ya, sampai keesokan harinya kuenya tuh masih enak dan gak basi sama sekali. Nah, untuk satu resep ini hasilnya cukup banyak, sekitar 9 pieces. Bisa dilihat ya kalau seratnya itu cakep banget dan kuenya ini super lembab, nggak kering sama sekali. Untuk bagian bawahnya juga matangnya pas, nggak gosong. Sekarang kita coba robek dulu kuenya seperti ini, dan Masya Allah ini kuenya dirobek aja udah terlihat kalau kuenya tuh nggak alot sama sekali ya. Dia empuk banget, dan untuk bagian bawahnya kalau masih hangat agak sedikit keras, crunchy gitu, tapi kalau udah dingin dia tuh super empuk banget. Nah, ini bisa dilihat serat-seratnya Masya Allah sekali ya, bisa terlihat serat-seratnya begitu rapat dan juga lembab. Sekarang kita coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget kuenya, manis dan juga gurih, empuk juga, nggak alat sama sekali, dan kuenya tuh enak banget, apalagi masih hangat-hangat begini ya. Dan gak kerasa kita udah sampai di penghujung video. Untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekian dulu ya resep kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.